Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, edisi Kamis 17 Oktober 2024. Kita awali dari kompas.com. Seorang siswa kelas 12 SMAN Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, dilaporkan tewas akibat tertimpa tembok keliling sekolah pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Tembok tersebut tiba-tiba roboh saat korban berinisial AM bersama dua temannya diduga akan meninggalkan sekolah dengan cara melompat pagar. Wakil Kepala SMA Negeri Bawang, Sabto Suwarno, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kedua anak itu melompat tembok mau keluar sekolah. Yang pertama melompat tembok waktu itu masih belum roboh, namun saat siswa ketiga lompat kemudian tembok roboh. Demikian kata Sabto kepada wartawan pada hari Rabu. Selanjutnya, eramuslim.com memberitakan aktivis 98 sekaligus akademisi Ubedillah Badrun membeberkan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo. Ubedillah menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dalam aktivitas bisnis yang mencurigakan dan berpotensi menyalahi aturan. Ubedillah menyoroti pembelian saham besar oleh salah satu putra presiden yang dijuluki Putra Mahkota. Putra Mahkota ini menurutnya membeli 180 juta lembar saham di pasar modal dengan nilai hampir mencapai 100 miliar rupiah. Sementara itu Kaisang, putra kedua Jokowi, diketahui menggunakan jet pribadi dalam kegiatan bisnisnya. Beralih ke dunia hiburan, detiknews.com mengabarkan ajang festival tari kontemporer tertua di Asia Tenggara, Indonesian Dance Festival, kembali hadir tahun ini. Festival yang berlangsung selama 5 hari pada tanggal 2-6 November 2024, yakni Komunitas Talihara Institut Kesenian Jakarta dan Galeri Indonesia Kaya. Mengusung tema Liquid Ranah, festival yang pertama kali digelar sejak 1992 itu bakal mengajak masyarakat pencinta tari buat berjejaring dan memperkaya interaksi bagi setiap komunitas. Direktur Indonesian Dance Festival, Ratri Anindya-Jati, mengatakan IDF ingin jadi ruang kontekstual buat menampung karya seni tari yang muncul dari situasi-situasi Indonesia. Selanjutnya dari Semarang, detiknews.com mengabarkan seorang narapidana asal Nigeria berinisial ON melaksanakan pernikahan di Lapas Kedung Pane, Semarang. Pria tersebut menikahi wanita asal Bali. Dalam keterangan tertulis dari Lapas Semarang disebutkan pernikahan digelar di Masjid At-Taubah Lapas Semarang pada hari Selasa 15 Oktober. Keduanya melangsungkan pernikahan secara Islam dengan penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Ngalian. Beberapa keluarga mempelai juga datang dan menyaksikan pernikahan tersebut. Mempelai pria memberikan mas kawin perhiasan emas 10 gram. Selanjutnya Espos.id memberitakan, di tengah cuaca panas yang melanda Semarang, permintaan kipas angin bekas meningkat tajam, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja yang tinggal di tempat indekos atau yang familiar disebut kos-kosan. Seorang pedagang barang bekas di Pasar Waru Baru Semarang, Widodo, melihat peningkatan penjualan kipas angin bekas yang ia perbaiki dari limbah sejak tahun 2005. Setiap hari Widodo memilih tumpukan limbah kipas angin bekas, memperbaiki dinamo dan komponen lainnya untuk dijual kembali. Kita beralih ke berita internasional. Kompas.com memberitakan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menaiki pesawat komersial kelas ekonomi dalam kunjungan kenegaraannya. Wong menghadiri KTT ASEAN ke-44 dan 45 di Vientiane, Laos pada 6-11 Oktober 2024. Biasanya para pemimpin negara menaiki pesawat khusus untuk kunjungan resmi kenegaraan, tapi Wong berbeda. Dia pulang pergi ke Laos menaiki pesawat kelas ekonomi. Bahkan momen Wong ini terekam dan viral dalam video di media sosial. Penumpang lainnya tampak tidak menyangka dan lantas menyambutnya dengan hangat. Selanjutnya antaranews.com mengangkat berita jadwal peluncuran wahana antariksa milik Cina yang intens pada 2024 akan mencakup peluncuran satelit pelacak metana, yaitu satelit komersial yang dirancang untuk memantau emisi metana di seluruh dunia. Satelit berbobot 75 kg ini akan membawa beberapa muatan, termasuk detektor konsentrasi metana dan kamera pencitraan. Muatan-muatan ini mampu mengidentifikasi sumber-sumber emisi metana di tambang batubara,
tempat pembuangan akhir sampah serta ladang minyak dan gas. Para ilmuwan mengatakan bahwa penting untuk memantau emisi metana karena gas yang tidak berwarna dan tidak berbau ini merupakan kontributor terbesar kedua terhadap pemanasan iklim serta karbon dioksida. Selanjutnya Tempo.co memberitakan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan dia tidak bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang karena sedang berfokus memenangi pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Pramono yang berpasangan dengan Rano Karno menegaskan akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangi Pilgub agar bisa membangun Jakarta. Secara pribadi saya memang memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Presiden terpilih Prabowo. Berikutnya dilansir liputan6.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan sebuah pesan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat pembekalan calon Menteri Kabinet di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Rabu, tanggal 16 Oktober 2024. Menurut AHY pada pembekalan tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa materi terkait kondisi dunia saat ini, mulai dari kondisi geopolitik sampai ke geoekonomi, yang semua itu akan berdampak pada negara Indonesia. Demikian kata AHY. Selanjutnya, dari Cikarang, Kompas.com menyampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional membagikan 3.256 sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang pada hari Rabu, 16 Oktober 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Windayana merinci 3.000 sertifikat tanah diterbitkan melalui program pendaftaran tanah sistem lengkap PTSL. Sementara sisanya sebanyak 256 redistribusi tanah diterbitkan di Kabupaten Sukabumi. Untuk lebih rinci, 2.000 sertifikat tanah dibagikan untuk Kabupaten Bekasi dan 250 sertifikat tanah masing-masing Kota Bekasi dan Kabupaten Purwakarta. Berita berikutnya dari republika.co.id dari Bogor memberitakan pakar pendidikan dari Universitas Ibn Khaldun Bogor, Dr. Rahmatul Husni, menyoroti nasib kurikulum Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim seiring transisi kursi menteri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Menurut Rahmatul Husni, keberlanjutan program ini menjadi sangat krusial dalam menjaga kesinambungan sistem pendidikan di Indonesia. Ia juga berharap kurikulum ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan Prof. Abdul Muti yang mengisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada pemerintahan Prabowo. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.